Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Nah, teman-teman, tema kita kali ini masih sama, yaitu tentang ciptaan Allah dengan subtema hewan. Dan topik yang akan kita bahas adalah klasifikasi hewan. Nah, di pekan sebelumnya kita sudah bahas ya pengertian hewan itu apa. Ya, jadi hewan adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat dan mampu berinteraksi terhadap rangsangan tetapi tidak berakal budi. Hewan dapat hidup di laut, air tawar, kutub, dan padang pasir atau gurun, ya teman-teman. Lalu, hewan juga diklasifikasikan dalam beberapa jenis, ya. Nah, yang pertama, klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya yaitu ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Herbivora hewan pemakan tumbuhan. Dan omnivora adalah hewan pemakan segala. Nah, jadi kalau omnivora ini pemakan daging dan tumbuh-tumbuhan ya, teman-teman. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh hewan karnivora yang pertama ada beruang, lalu buaya, lalu ada juga burung elang. Dan masih banyak lagi ya teman-teman, di sini Busukma sebutkan hanya 3. Lalu contoh hewan herbivora ada sapi, kambing, dan juga ada kelinci. Selanjutnya, contoh hewan omnivora adalah kera ya, atau monyet. Nah, ini merupakan salah satu hewan yang pemakan segala. Selanjutnya, klasifikasi hewan berdasarkan habitatnya. Nah, apa itu habitat? Habitat adalah tempat hidup organisme tertentu. Tempat hidup alami tumbuhan maupun hewan ya. Nah, kalau berdasarkan habitat, hewan terbagi menjadi hewan air, hewan darat, dan hewan amfibi atau darat air ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Hewan darat adalah hewan yang hidup di darat ya teman-teman. Contohnya kucing, ya, kelinci, kambing, dan hewan yang lainnya ya, yang hidupnya di darat. Lalu ada hewan air, contohnya ikan, ubur-ubur, bintang laut, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, hewan yang hidupnya di air. Lalu hewan amfibi atau hewan darat air yang hidupnya di 2 alam ya. Dia bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Contohnya ada kura-kura, ada penyu, ada buaya. Nah, selanjutnya klasifikasi hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Nah, ini ada 3 ya teman-teman. Ada ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu ada ovovivipar, adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Dan yang terakhir ada vivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, kita lihat contohnya ya. Yang pertama ovipar, hewan yang bertelur ya. Teman-teman pasti tahu hewan yang bertelur itu ada ikan, lalu ada penyu, ada kura-kura, dan masih banyak lagi ya. Lalu kalau ovovivipar adalah hewan yang bertelur dan beranak ya teman-teman. Maksudnya dia bertelur di dalam tubuhnya dan selanjutnya telur itu akan menetas di dalam tubuh induknya. Nah, setelah menetas barulah dia keluar dari tubuh induknya. Nah,
Nah, jadi dia bertelur dan beranak. Contohnya ada ikan hiu ya. Lalu ada juga kuda laut. Selanjutnya ada vivipar, hewan yang berkembang biak dan cara melahirkan ya. Ada sapi, ada gajah, kambing, dan masih banyak lagi. Nanti teman-teman akan mempelajari lebih lengkap ya untuk materi ini di Sentra Sains dengan Ibu Upi. Oke teman-teman? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kita ke materi Sentra Bahasa. Kita akan bahas tentang undangan resmi ya. Di pekan sebelumnya Bu Sukma sudah sampaikan tentang jenis undangan ya. Ada 2 jenis undangan, yaitu undangan resmi dan undangan yang tidak resmi. Untuk pekan ini kita akan bahas undangan resmi dulu ya teman-teman. Nah, surat undangan merupakan surat yang berisi permintaan ya untuk menghadiri suatu acara seperti rapat, pengajian, pernikahan, atau tasyakuran. Surat undangan resmi adalah surat undangan yang dikirim oleh instansi atau lembaga kepada instansi atau lembaga lainnya. Nah, selanjutnya kita lihat ya bagian-bagian dari surat undangan resmi. Nah, surat undangan resmi sangat memperhatikan penggunaan bahasa ya teman-teman. Kalimatnya yang efektif dan ejaannya yang benar. Ada 9 bagian dari surat undangan resmi. Yang pertama, kop surat atau kepala surat. Yang kedua, ada tempat dan tanggal penulisan. Yang ketiga, ada nomor surat. Yang keempat, hal atau perihal. Yang kelima, alamat surat. Yang keenam, salam pembuka. Yang ketujuh, isi. Yang kedelapan, penutup. Dan yang kesembilan, tanda tangan dan nama pengundang ya teman-teman. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari surat undangan resmi. Kita lihat. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Salah satu surat undangan resmi adalah surat undangan dari sekolah ya teman-teman. Nah, ini merupakan surat undangan resmi dari Sekolah Islam Al-Madinah. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang nomor 1 itu merupakan kop surat. Yang nomor 2 merupakan tempat dan tanggal penulisan surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, perihal yang ingin disampaikan surat itu ya, dalam surat itu. Yang kelima, nah ini tujuannya kepada siapa. Lalu yang keenam ini salam pembuka. Yang ketujuh, isi dari suratnya. Yang kedelapan, penutup ya. Nah, penutup, salam penutup. Dan yang kesembilan merupakan tanda tangan dan juga nama penulis suratnya ya. Nah, jadi ini merupakan bagian atau bagan. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari surat undangan resmi. Bisa dipahami ya, teman-teman? Nah, jadi kita kali ini bahasnya khusus untuk undangan resmi saja. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke tugas ya, teman-teman. Tugasnya hari ini teman-teman silahkan buat 2 undangan resmi di kertas HVS. Lalu teman-teman boleh lapisi dengan kertas buffalo. Ya, teman-teman boleh tentukan sendiri itu surat undangan apa, waktunya kapan, dan lain-lain. Ya, jadi bebas. Nanti kalau misalnya teman-teman mau buat logonya juga boleh ya, karena salah satu bagan atau bagian dari surat undangan resmi itu ada kop suratnya. Nah, biasanya kop surat itu ada logonya, logo instansinya ya. Silahkan teman-teman kreasikan sendiri. Oke teman-teman. Oke, untuk kelas 5 mungkin itu tugasnya teman-teman. Jadi teman-teman buat 2 surat undangan resmi ya, surat undangan resmi di kertas HVS.
Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.